Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Amtiasari, nomor absen 32 dari kelas 9C. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bab ini, saya akan bahas 3 poin, yaitu pertama, saya akan bahas perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, saya akan bahas tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, cara atau upaya mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, masuk dalam poin yang pertama. Nah, di sini kita akan bahas perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan fisik mempertahankan NKRI dimulai setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu memenangkan Perang Dunia yang menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk liga dengan menumpang AFNI. Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNI mendapatkan perlawanan bangsa Indonesia, apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu insiden bendera di Surabaya, terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah, putih, dan biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Tindakan ini membuat massa marah dan langsung menyerbu hotel itu dan menyebar bendera tersebut di bagian biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Yang kedua yaitu pertempuran 5 hari di kota Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945 sampai 20 Oktober 1945 di Semarang. Kejadian ini bermula ketika kurang lebih 400 veteran AL Jepang yang akan dipersiapkan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata. Pasukan itu pun memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi salah satu rumah sakit di kota Semarang. Sampai sekarang pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda untuk memperingati kejadian tersebut. Yang ketiga yaitu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan Brigadir 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabai pada tanggal 25 Oktober 1945. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu. Ultimatum itu tidak dihiraukan lagi oleh rakyat Surabaya. Akibatnya pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pemuda di Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono. Bung Tomo melalui siaran radio mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar tidak pantang menyerah kepada penjajah. Yang keempat yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 28 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. Karena jasanya pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat jenderal. Sampai sekarang setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Yang kelima yaitu pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Serdadu Belanda Nica di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan Serdadu Nica menjalar ke seluruh kota Medan dan tentara sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang harus
diserahkan kepada sekutu. Pertempuran yang keenam yaitu Pertempuran Bandung Lautan Api pada tanggal 21 November 1145. Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Untuk mengenang peristiwa tersebut dibuatlah lagu Halo Halo Bandung. Pertempuran yang ketujuh yaitu Pertempuran Puputan Margarana. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, pasukan Belanda mendarat di Bali. Saat itu, Letnan Kolonel 1 I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dan markas tertinggi TRI mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Perang ini dinamakan Perang Sampai Titik Darah Penghabisan karena terdapat banyak orang Bali maupun Belanda yang mati dalam perang ini. Pertempuran yang ke-8 yaitu perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan sering kali dilanggar dengan berbagai alasan. Agresi militer 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapai gencatan senjata. Setelah Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi dengan cara perang gerilya. Nah, yang ke-9 atau yang terakhir yaitu perang gerilya. Nah, di sini adalah pengertian perang gerilya. Nah, yang kedua yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Selain melalui perjuangan fisik, para pahlawan bangsa pun berjuang melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan, terutama dengan Belanda. Tujuannya agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara yang lain. Yang pertama yaitu Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan dilakukan pada 11 November sampai 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal. Nah, di sini yaitu hasil perundingan Linggarjati. Yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebuah kapal perang milik Amerika Serikat. Delegasi Indonesia diketuai oleh Amir Syarifuddin dan pihak Belanda yaitu Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Perjanjian Renville berhasil ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi perjanjian Renville itu. Yang ketiga yaitu Perundingan Romroyen. Nah, di samping merupakan pengertian Perundingan Romroyen. Yang keempat yaitu Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah
Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan susunan dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat. Nah, di bawah adalah isi kesepakatan KMB. Nah, memasuki poin yang kedua, yaitu ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ancaman dari dalam negeri. Yang kedua yaitu ancaman dari luar negeri. Oke, memasuki poin yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu upaya untuk mengisi dan mempertahankan NKRI. Berikut cara-cara mengisi kemerdekaan Indonesia. Oke, cukup sekian dari video saya, yaitu Zakia Mulyasari. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah sebut dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.